Shalom semuanya, senang sekali bisa melihat saudara-saudari kembali beribadah di ibadah RGM, baik itu yang online maupun yang di APL. Shalom everyone, it's great to see all of you, both online and on-site. Ya, malam hari ini saya ingin bertanya, apakah semua di sini pernah mendengar istilah istri yang bahagia sama dengan keluarga yang bahagia? Has everyone here heard of the saying that having a happy wife means having a happy family? Apakah para wanita setuju di sini? Do the women and mothers here agree? Tapi itulah yang dikatakan oleh dunia. Istri yang bahagia sama dengan keluarga yang bahagia. Yes, that's what the world says. A happy wife is the same as having a happy family. Tapi apa sih yang membuat istri itu bahagia? But what makes the wife happy? Apakah tas mewah, Is it having luxury bags, uang banyak, lots of money, baju branded, branded clothes, rumah besar, a big house, atau anak-anak yang kaya dan sukses? and rich and successful children? Apakah sumber kebahagiaan yang disebutkan tadi itu semua sungguh dapat membuat sang istri bahagia dan satu keluarga bahagia? Are the sources of happiness mentioned earlier truly able to make the wife happy and the whole family too? Faktanya banyak sekali justru kasus di mana sang istri yang semakin kurang puas dengan yang dimiliki dan akhirnya menuntut sang suami untuk memberi lebih, khususnya secara materi. Dan akhirnya banyak sekali suami istri yang berujung dengan pertengkaran dan keluarganya tidak bahagia. In fact, there are many cases where the wife becomes increasingly dissatisfied with what she has and finally demands the husband to give more, especially materially. And eventually, many couples ends up in quarrels, which causes unhappiness in the family. Jadi bagaimana? So what do we do then? Bagaimana caranya untuk mendapatkan keluarga yang bahagia dan baik? How do we get a happy and good family? Malam hari ini, RGM akan mengajarkan bahwa keluarga yang baik dan bahagia hanya akan didapatkan ketika ada istri yang saleh di dalam keluarga. Tonight, RGM will teach that a good and happy family can only be built when there is a godly wife in the family. Dan istri yang saleh adalah istri yang taat kepada Tuhan dan yang mau terus-menerus mengejar kekudusan. And a godly wife is a wife who is obedient to God and wants to continuously pursue holiness. Dan salah satunya adalah memenuhi peran sebagai istri yang telah diberikan oleh Tuhan, dan itu adalah menjadi seorang penolong. Seperti yang telah diajarkan Pastor Jason dan Pastor Judith 2 minggu kemarin. And one of the ways is by fulfilling the role of a wife given by God, and that is to be a helper, as already taught by Pastor Jason and Pastor Judith 2 weeks ago. Maka dari itu, malam ini pun kita akan membahas lebih lanjut mengenai panggilan wanita, khususnya buat istri dan ibu yang dipanggil sebagai seorang penolong. Therefore, tonight we will also continue to discuss the calling of women, specifically for wives and mothers who are called to be helpers. Pertanyaannya, apakah para wanita di sini sudah mengerti apa sih artinya menjadi seorang penolong yang berkenan di hadapan Tuhan? The question is, do the women here already understood what it means to be a helper that is pleasing to God? Apakah para pria dan suami di sini sudah mengerti dan melihat pentingnya peranan wanita sebagai seorang penolong? Do the men and husbands here already understand and perceive the importance of the role of women as helpers? Apakah maksud dari penolong artinya Tuhan sengaja membuat wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria? Does the meaning of a helper imply that God intentionally made women of lower rank compared to men? Banyak sekali mungkin pertanyaan yang dimiliki para wanita mengenai menjadi penolong.
There are probably many questions that women have about being a helper. Dan ketika kita berbicara tentang wanita sebagai seorang penolong, banyak sekali orang Kristen yang berpikir bahwa wanita sebagai penolong artinya mereka lebih rendah secara natur dan laki-laki bisa seenaknya terhadap wanita. And when speaking about women as helpers, many Christians assume that seeing women as helpers means that they are inferior by nature and men can do whatever they want to women. Banyak juga yang berpikir bahwa menjadi penolong artinya tidak boleh menjadi pemimpin. Many think that being a helper means they cannot be a leader. Dan banyak juga yang berpikir bahwa menjadi penolong artinya harus lebih unggul dibanding dengan yang ditolong. Karena kalau tidak unggul, bagaimana bisa menolong? Many also presume that being a helper means they must be superior to those being helped. Otherwise, how can they help others? Sebelum kita berasumsi dan mengikuti apa yang dikatakan Alkitab dengan cara pandang dunia, mari malam ini kita akan melihat apa yang Alkitab ajarkan mengenai penolong ini. Before we make assumptions and follow what the Bible says with a worldly perspective, tonight let's see what the Bible teaches about this role as a helper. Dan semoga di akhir sesi ini semua wanita bisa memenuhi panggilan yang Tuhan berikan sebagai penolong yang baik terhadap sesamanya, khususnya kepada suami dan keluarga yang pada akhirnya menciptakan keluarga yang baik dan bahagia. And hopefully at the end of this session, all women can fulfill the calling that God gave to be a godly helper to one another, especially to the husband and the family, which will ultimately create a good and happy family. Mari kita pelajari dulu asal-usul kata penolong. Let's first learn origin of the word helper. Kejadian 2 ayat 18 sampai 22 berkata, "Berfirmanlah Yahweh Tuhan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia dan yang melengkapi dia." Maka Yahweh Tuhan membentuk dari tanah segala jenis binatang melata dan segala jenis burung di udara, lalu dibawanya kepada Adam supaya ia menamainya. Dan apa saja yang dinamai oleh manusia itu, itulah yang dijadikannya nama binatang itu. Ayat 20, lalu manusia itu memberi nama kepada semua ternak, burung-burung di udara, dan binatang-binatang di padang. Tetapi bagi Adam tidak ditemukan seorang penolong pun yang sepadan dengan dia. Lalu Yahweh Tuhan menidurkan Adam dalam tidur nyenyak, dan ketika ia tidur, diambilnya dari salah satu tulang rusuknya, lalu ditutupnya dagingnya pada tempat itu. Dan tulang rusuk yang diambil Yahweh Tuhan dari manusia itu dijadikannya, dibentuknya menjadi seorang perempuan. Lalu dibawanya perempuan itu dan diberikannya kepada manusia itu. Genesis 2 verse 18 to 22 says, "Now the Lord God said, it is not good, beneficial for the man to be alone. I will make him a helper, one who balances him, a counterpart who is suitable and complementary for him." So the Lord God formed out of the ground every animal of the field and every bird of the air, and brought them to Adam to see what he would call them. And whatever the man called a living creature, that was its name. And the man gave names to all the livestock and to the birds of the air and to every animal of the field. But for Adam there was not found a helper that was suitable, a companion for him. So the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and while he slept, he took one of his ribs and closed up the flesh at that place. And the rib which the Lord God had taken from the man, he made, fashioned, formed into a woman, and he brought her and presented her to the man. Kita tahu pada mulanya memang Tuhan menciptakan Adam terlebih dahulu, tetapi setelah itu Tuhan tahu dan berkata bahwa tidak baik bagi Adam untuk sendirian. We know that in the beginning God created Adam first, but after that God said that it was not good for Adam to be alone.
Dan ketika Adam sedang diberikan tanggung jawab untuk menamai semua ciptaan yang hidup di Taman Eden, Adam tidak bisa menemukan penolong yang sepadan dan cocok. And when Adam was given the responsibility to name all the living creatures in the Garden of Eden, Adam could not find a suitable and complementary helper. Ini membuktikan bahwa binatang tidak bisa menjadi penolong bagi manusia. This proves that animals cannot be helpers for humans. Dan pada akhirnya Tuhan menciptakan Hawa, seorang perempuan dari tulang rusuk Adam yang dipandang sebagai penolong yang cocok dan sepadan. And in the end, God created Eve, a woman from Adam's rib that was seen as suitable and complementary helper. Kata penolong di konteks ini dalam bahasa Ibraninya adalah ezer kenegdo, The word helper in this context in Hebrew is ezer kenegdo, yang dimana katanya digunakan sebagai penolong yang sepadan untuk yang ditolong. which refers to a helper that is complementary to the one being helped. Kata ezer ini sering diterjemahkan sebagai kata penolong, termasuk pertolongan dari Tuhan. And the word ezer here is often translated as a helper, including help from God. Maka dari itu adalah ada muncul kata kenegdo. Ini memberikan sebuah spesifikasi mengenai identitas, mutualitas, dan kesetaraan. Therefore, the word kenegdo here gives a specification on the identity as well as the helper's mutuality and equality with others. Intinya kata ezer kenegdo ini menggambarkan kekuatan dan pertolongan yang bukan dari subordinasi atau inferioritas, melainkan penolong yang sepadan. In essence, the word ezer kenegdo here describes a form of strength and help that is not subordinate and inferior to others. Ada dua hal penting yang harus kita ingat ketika kata ezer kenegdo dipakai. There are two important things we must remember when the word ezer kenegdo is used. Yang pertama, makna ezer kenegdo ini diberikan hanya untuk wanita. The first, the meaning of ezer kenegdo is given to women. Walaupun wanita adalah seseorang yang meskipun memiliki perbedaan fisik dengan pria, apalagi dalam hal kekuatan, wanita tetap memiliki nilai yang berharga di mata Tuhan. Although women have physical differences with men, especially in terms of strength, women still have the same value as men in God's eye. Kata ezer kenegdo ini menggambarkan bahwa wanita yang single atau yang tidak menikah tetap berharga di mata Tuhan. The word ezer kenegdo illustrates that single women or even women who are not called to marriage are still considered valuable in God's eyes. Dan maka dari itu wanita tidak perlu terbebani untuk berpikir bahwa single atau tidak menikah itu dosa. Therefore, women do not need to feel burdened to think that being single is wrong. And if they don't marry, then it is a sin. Karena ingatlah bahwa pria dan wanita diciptakan untuk mencerminkan gambar Tuhan atau karakter Tuhan di dalam hidup mereka. Because men and women were created to reflect God's image or God's characters in their lives. Sehingga wanita yang single pun masih bisa menjadi penolong. Bukan hanya kepada pasangan, tetapi kepada orang-orang sekitar untuk memuliakan Tuhan. So that even single women can help not just their partner, but also the people around them for God's glory. Yang kedua, makna ezer kenegdo juga memberikan makna penting dalam pernikahan. Second, the meaning of ezer kenegdo also has an important meaning in marriage. Makna ezer kenegdo ini mencerminkan bahwa sang istri harus melengkapi sang suami sebagai penolong yang baik secara intelektual, fisik, dan sosial. The meaning ezer kenegdo signifies that the wife
complete her husband, complementing the husband as a helper, be it intellectually, physically, and socially. Apa yang dimaksud dengan penolong yang tepat secara intelektual? What is meant by a helper that is suitable intellectually? Artinya cara wanita dan pria mengajar itu berbeda, tetapi masing-masing memiliki kekuatannya. Sama juga dengan sosial. It means the way women and men teach are different and both have their strength. The same way socially. Kalau wanita dan pria itu bersosialisasi itu juga beda. Wanita lebih sensitif, lebih peka, sedangkan pria itu lebih menggunakan logika. In terms of socially, women are created as more sensitive and more perceptive, while men tend to use more logic. Dan hal yang paling penting adalah wanita diciptakan sebagai penolong fisik bagi pria. Artinya firman Tuhan tidak pernah mengizinkan dan melihat pernikahan sesama jenis dan transgender itu sepadan dan dibenarkan. And the most important aspect is women are created as physical helpers for men, meaning God's word has never allowed and viewed same-sex marriages and transgenders as equal and justified. Itu adalah arti dari kata ezer kenegdo, penolong. That's the meaning of ezer kenegdo, helper. Jadi para ibu-ibu dan wanita di sini, kita sekarang sudah tahu bahwa kata penolong itu tidak ada kaitannya dengan menjadi seseorang yang lebih rendah atau menjadi pembantu sama sekali. That is the meaning of the word helper. So mothers and women here, we all now know that the word helper has nothing to do with being a maid at all, but instead refers to a high level of responsibility given. Ya, menjadi penolong itu melainkan adalah sebuah tanggung jawab yang tinggi yang diberikan oleh Tuhan untuk menolong sang suami. Pertanyaannya, pertolongan seperti apa yang harus diberikan oleh wanita? The question is, what kind of help should women give? Dan pertolongan seperti apa yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan dan yang dapat menyenangkan Tuhan? And what kind of help aligns with the teachings of the word that can please God? Yang pertama, penolong yang saleh adalah penolong yang membawa pengaruh baik terhadap suami dan keluarga. First, a godly helper is a helper who is a good influence to the husband and family. Di awal tadi kita ada menyinggung bahwa istri yang bahagia sama dengan keluarga yang bahagia. Mengapa dunia bisa berkata seperti itu? Earlier we mentioned that a happy wife equals a happy family, right? But why does the world say this? Karena pada faktanya seringkali yang terjadi adalah ketika istri marah, suasana rumah menjadi tegang. Kalau istrinya capek, semuanya kelabakan. Tetapi kalau istri bahagia, satu keluarga jadi tenang dan juga ikutan bahagia. Because what often like this, when the wife is angry, the atmosphere for the whole family at home becomes tense. And if the wife is sick, the family experiences chaos. But if the wife is happy, the whole family becomes calm and happy too. Banyak sekali orang yang melihat bahwa mood seorang istri atau ibu sangatlah penting di dalam keluarga. Many people see that the mood of a wife or mother is very important in the family. Dan ini menunjukkan bahwa ada pengaruh besar yang dapat dibawa oleh sang wanita atau istri. And this shows that the wife or mother holds great influence in the family towards the husband and children. Sayangnya banyak sekali para istri yang jarang melihat bahwa diri mereka memiliki pengaruh yang besar. Dan karena itu banyak juga yang tidak peduli dan dengan perkataan dan tingkah laku mereka di dalam keluarganya. Unfortunately, many wives rarely see that they themselves hold a big influence. And because of this, many also do not care about their words and behavior in their families. Amsal 14 ayat 1 berkata, setiap wanita yang bijaksana membangun rumahnya, tetapi wanita yang bodoh
merobohkannya dengan tangannya sendiri. Proverbs 14 verse 1 says, "Every wise woman builds her house, but the foolish one tears it down with her own hands." Firman Tuhan berkata bahwa seorang wanita bisa membangun atau meruntuhkan rumah. The word of God says that a woman can build or tear down her house. Wanita yang bijaklah dikatakan sebagai wanita yang membangun rumah. Sedangkan wanita yang bodoh yang akan meruntuhkan rumah dengan tangannya sendiri. A wise woman is said to be a woman who builds her house, while a foolish woman is the one who will tear down her house with her own hands. Arti rumah di sini adalah keluarga. The meaning of the house here is family. Ketika dunia memandang wanita lemah, firman Tuhan justru mengatakan sebaliknya. When the world views women as weak, the word of God precisely says the opposite. Ternyata wanita memiliki kemampuan untuk membangun atau bahkan meruntuhkan keluarga. It turns out that women have the ability to build or even destroy the family. Bukankah ini terdengar sangat ekstrim dan sebenarnya juga sangat menyeramkan? Doesn't this sound very extreme and actually very scary? Bagaimana dengan para ibu dan istri di sini? What about the mothers and wives here? Apakah para wanita, khususnya para istri di sini, mau membangun atau menghancurkan keluarga Anda? Do the women, especially the wives here, want to build or destroy your family? Kata bijak di Ibrani di sini adalah chokmot, yang artinya hikmat yang mencangkup keterampilan praktis, wawasan moral, dan kemampuan untuk membuat penilaian yang baik. Dan semua penilaian ini harus sesuai dengan ajaran firman. The word wise in Hebrew here is chokmot, which means wisdom that includes practical skills, moral insight, and the ability to make good judgments. And all this must be in line with the teachings of God's words. Itulah definisi wanita bijak. That is the definition of a wise woman. Sedangkan kata bodoh dalam bahasa Ibraninya adalah ivelet. Whereas the word foolish in Hebrew here is ivelet. Dan kata ini mencerminkan bahwa wanita mengambil keputusan dan memiliki moral yang bertentangan dengan firman Tuhan. And this word reflects a women who make decisions and have morals that contradict God's word. Intinya mudah, wanita yang bijak adalah wanita yang taat akan Tuhan, sedangkan wanita yang bodoh adalah wanita yang selalu mengikuti perasaan, wanita yang selalu mengikuti mood, wanita yang selalu mengikuti keinginan dagingnya sendiri daripada firman Tuhan. The gist is simple. A wise woman is a woman who obeys God's words, whereas a foolish woman is a woman who always follows her feelings, moods, and fleshly desires rather than God's words. Jadi bagaimana caranya agar para wanita bisa membawa pengaruh baik dalam membangun keluarganya secara alkitabiah? So how can a woman be a good influence in building a family according to the Bible? Yang pertama, memperhatikan cara pikir kita. First, by paying attention to the way we think. Amsal 23 ayat 7 berkata, karena seperti yang dipikirkannya di dalam hatinya, demikianlah dia dalam perilakunya. Orang yang memanipulasi, ia berkata kepadamu, makan dan minumlah. Tetapi hatinya tidak bersamamu, tetapi ia merasa keberatan dengan harga yang harus dikeluarkan. Proverbs 23 verse 7 says, "For as he thinks in his heart, so is he in behavior, one who manipulates. He says to you, eat and drink, yet his heart is not with you, but it is begrudging the cause." Apa arti dari firman ini? What does this verse mean? Firman Tuhan di Amsal tadi berkata bahwa apa yang dipikirkan seseorang di dalam hatinya merupakan tempat untuk menemukan sifat asli dari orang tersebut. Dan bukan dengan apa yang orang itu katakan dengan mulutnya saja. The word of God in Proverbs earlier says that what a person thinks in his heart is the place to find the true character of the person, and not by what the person says with their mouth alone. Kita mungkin saja bisa dengan manis berkata, silakan duduk,
makan, dan minum. Tetapi kata-kata yang manis itu tidak keluar dari hati yang manis. We may be able to gently say, "Please sit down, eat and drink." But those kind words do not come out of a kind heart. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang manipulatif. Dan ini terjadi ketika hati seseorang tidak berpusat kepada Tuhan. And people like this are manipulative. And this happens when a person's heart is not centered on God. Maka dari itu, apa yang dipikirkan dalam hati, ucapannya yang mungkin keluar dari orang terdekat atau di ruang-ruang rahasia, itulah yang akan menunjukkan siapa orang itu sebenarnya. Therefore, what is thought in the heart and the words that may be spoken to the closest people or in secret rooms reveal who the person really is. Mungkin akan ada yang bertanya, apa sih hubungannya dengan pengaruh lewat pikiran kepada sang suami? Maybe some may ask, how does the impact of one's thoughts relate to the husband? Contoh di Alkitab yang bisa kita lihat adalah Isabel. An example in the Bible that we can relate to is Jezebel. Diceritakan bahwa dia terus-menerus mempengaruhi tindakan suaminya, Raja Ahab, dengan menyebarkan fitnah bahwa Nabot itu telah mengutuk Tuhan dan Raja hanya karena ia ingin membantu suaminya mendapatkan kebun anggur si Nabot ini. It is told that she continuously influenced the action of her husband, King Ahab, by spreading slander that Naboth had cursed God and the king, just because she wanted to help her husband to get Naboth's vineyard. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa Raja Ahab membunuh Nabot. And in the end, we know that King Ahab killed Naboth. Bukankah ini sangat memprihatinkan? Isn't this very scary? Hati kita yang tidak berpusat kepada Tuhan ternyata sanggup bisa membuat cara pikir kita yang tidak baik, dan ternyata perkataan yang keluar juga sanggup mempengaruhi orang-orang sekitar. Our hearts that are not centered on God makes our way of thinking harmful, and turns out the words that come out can also influence the people around us. Bagaimana dengan para wanita di RGM? What about the women in RGM? Mungkin ada yang tidak menganggap ini sebagai hal yang besar. Maybe some of you think that this is no big deal. Mungkin saudara berpikir bahwa sikap manipulatif saudara tidak ada yang tahu. Maybe some of you think that your manipulative behavior, no one will know. Tapi ingat, But remember, Tuhan tahu semuanya. God knows everything. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nothing is hidden from God. Dan ingat, seperti yang telah diajarkan Pastor Jason, bahwa pikiran, hati, perkataan, dan tindakan kita akan dihakimi oleh Tuhan. And remember, as taught by Pastor Jason, that everything in our minds, hearts, words, and action will be judged by God. Maka dari itu firman Tuhan berkata bahwa kita harus selalu terus-menerus memperbaharui pikiran kita seperti yang telah tertulis di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Therefore, the word of God says that we must always continually renew our minds, as written in Romans 12 verse 1 to 2. Para istri di sini ingin memiliki keluarga dan hidup yang bahagia. Do the wives here want to have a happy family and happy life? Ingat, jadilah terlebih dahulu para penolong yang selalu bisa mempersembahkan tubuh saudara sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, dengan memperbaharui pikiran saudara dengan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran firman-Nya. Remember, first be the helpers that are always able to present their body as a holy offering and as pleasing to God by renewing your mind with values that align with the teachings of His words. Itu adalah pengaruh pertama yang wanita harus memperhatikan. That is the first influence on others, what women must pay attention to. Yang kedua adalah pengaruh lewat perkataan.
The second is the influence through our words. Firman Tuhan berkata di Amsal 18 ayat 21, kematian dan kehidupan ada di dalam kuasa lidah, dan mereka yang mencintainya dan memanjakannya akan memakan buahnya dan menanggung akibat dari perkataan mereka. God's words in Proverbs 18 verse 22 says, death and life are in the power of the tongue, and those who love it and indulge it will eat its fruit and bear the consequences of their words. Perkataan yang keluar dari mulut kita memiliki pengaruh yang sangat hebat, dan itu bahkan dapat mematikan atau menghidupkan seseorang. The words that come out of our mouth have a very powerful impact and can even kill or bring someone to life. Dan firman Tuhan berkata bahwa setiap perkataan yang keluar akan ada konsekuensinya. And the word of God says that every word that come out will have its consequences. Firman Tuhan berkata, berhati-hatilah dengan perkataan yang keluar dari mulut kita, khususnya bagi wanita yang seringkali sulit mengontrol perkataan yang keluar, apalagi kalau sedang capek, ditambah dengan hati yang emosi dan kesal terhadap suami maupun anak. The word of God says, be careful with the words that come out of our mouth, especially for women who often find it difficult to control the words spoken, particularly when they are very tired, along with having a heart full of emotions when they are upset towards their husband and children. Bukankah perkataan yang keluar seringkali tidak enak didengar, ketus dan kasar? And the words that come out often unpleasant to hear, harsh and curt. Dan ketika kata-kata yang keluar itu ketus dan kasar, bukankah pada akhirnya yang terjadi adalah pertengkaran? And when the words spoken are harsh and rude, don't quarrel happens as a result? Dan ketika pertengkaran terjadi, bukankah akhirnya keluarga yang bahagia pun juga tidak akan ada? And when quarrels happen, in the end, can there even be a happy family at all? Dan ketika hal ini terjadi, apakah istri sudah menjadi penolong yang saleh? And when this happens, has the wife become a good and godly helper? Tentu saja tidak. Of course not. Suami dan anak mana yang suka melihat istri atau ibunya yang suka marah-marah, yang suka berkata kasar dan tidak mengontrol emosi? Which husband and child likes to see a wife or mother that likes to get angry, speak harshly, and cannot control her emotions? Firman Tuhan berkata di Matius 5 ayat 9, berbahagialah, menikmati kebahagiaan yang patut ditiru, sejahtera secara rohani, dengan sukacita hidup, dan kepuasan dalam perkenanan dan keselamatan Tuhan. Terlepas dari kondisi lahiria mereka, adalah para pembuat dan pemelihara damai sejahtera, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. The word of God has said in Matthew 5 verse 9, blessed, enjoying enviable happiness, spiritually prosperous, with life, joy, and satisfaction in God's favor and salvation, regardless of their outward conditions, are the makers and maintainers of peace, for they shall be called the sons of God. Jika kita masih mau dipanggil sebagai anak Tuhan, maka hal yang harus dilakukan adalah menjadi pembuat dan penjaga damai. If we still want to be called as children of God, then what we must do is to become peacemakers and peacekeepers. Dan ketika wanita dan istri bisa melakukan ini, maka istri bisa menjadi penolong yang saleh dan baik bagi keluarga. And when women and wives can do this, then the wife can be a godly and good helper to the family. Karena suami dan anak telah melihat istri yang mencerminkan Kristus dan yang taat akan firman. Because the husband and children have seen a wife who has reflected Christ and obey his words. Saya memang belum menikah, Yes, I may not be married yet, tetapi selama 3 tahun saya menjalin hubungan dengan pasangan saya menyadari bahwa yang memegang hubungan kami adalah tindakan kasih yang benar dan juga komitmen. but in the 3 years that I have been in a relationship with my partner, I have realized that what holds our relationship together is by making correct acts of love and also commitment.
komitmen untuk menjaga damai. The desire to keep the peace. Kami telah melewati waktu-waktu bertengkar. We have gone through times of fighting. Tapi ketika hati kami memilih untuk mati daging daripada mengeluarkan kata-kata yang menyakiti sesama, tidak egois dan ingin menjaga damai, di sanalah ada rekonsiliasi dan hubungan itu dapat tetap terjaga bertahun-tahun. But when our hearts choose to die to the flesh instead of speaking words that will hurt each other more and choose not to be selfish and determined to keep the peace, only then there is reconciliation that allows the relationship to be maintained well all these years. Memang saya seorang pastor, Yes, I am a pastor, tapi saya juga manusia. but I am also a human, Sama seperti kita semua di sini. just like all of us here. Dan karena itu kami berdua dan kita semua memerlukan Tuhan dan taat akan Tuhan di dalam hubungan kita, baik di dalam keluarga maupun sebagai suami istri. And because of that, both of us and all of us need God and need to obey God in our relationship, be it in the family and in relationship with others. Maka dari itu, jika kita ingin dilihat sebagai penolong yang saleh dan baik, jagalah perkataan kita. Para wanita, khususnya bagi ibu di sini, di saat saudara lagi lelah atau mungkin kondisi keluarga yang sedang tidak baik-baik saja, ingat untuk tetap mencerminkan Tuhan di dalam peran kita. Therefore, if we want to be regarded as godly and good helper, we should watch our words, fellow women, especially for the wives and mothers here, particularly when you are very tired or maybe when your family's condition may be unfavorable. Remember to always reflect God in our role. Yang kedua, penolong yang saleh akan membantu pertumbuhan rohani suami dan keluarga. Second, a godly helper will help the spiritual growth of the husband and the family. Mengapa penting untuk menolong pertumbuhan rohani di dalam keluarga? Why is it important to help the spiritual growth in the family? Karena seperti yang dikatakan di Ulangan 6 ayat 4-9 mengenai tugas orang tua yang harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan juga mengajarkan anaknya untuk melakukan yang sama. Because as said in Deuteronomy 6 verse 4-9 about the duty of parents who must love God with all their hearts and should also teach their children to do the same. Tugas ini diberikan kepada orang tua dan istri ada di sana di sebelah sang suami untuk menjadi penolong. This duty is given to both parents and the wife is there beside her husband as his helper. Jadi bagaimana istri atau wanita, ibu dapat memenuhi panggilannya sebagai penolong dalam pertumbuhan rohani suami dan anak. So how can a wife or mother fulfill her calling as a helper in the spiritual growth of her husband and children? Salah satu cara adalah dengan tidak menjadi batu sandungan bagi suami dan anak. One way is to not become a stumbling block for the husband and the children. Dan salah satu halnya adalah dalam hal mendengarkan. And one of the ways is by listening. Seringkali sang istri atau ibu tidak terlalu memandang pendapat suami itu penting. Dan sang istri seringkali cepat tersinggung meskipun perkataan sang suami itu penting dan benar. Dan meskipun perkataan itu disampaikan dengan kasih. Oftentimes, the wife does not really consider the husband's opinion as important, and the wife may also easily be offended even though the words or the rebukes are given in love. Perlu digarisbawahi bahwa penuh kasih, perkataan yang penuh dengan kasih bukan berarti suami hanya membicarakan hal-hal yang para istri suka dengar saja. Tidak. Berbicara dengan penuh kasih artinya suami akan berbicara tentang kebenaran meskipun itu tidak terdengar enak. Tapi tujuannya hanya satu. Dan itu adalah demi kebaikan para istri agar istri bisa menjadi lebih baik. It should be underlined that speaking in love does not mean the husband just talks about the thing the wife like. No.
Speaking in love means the husband will speak the truth, but with only one purpose, and that is to do things for the good of the wife so that she can become a better as a person. Ingatlah, suami Anda adalah kepala keluarga. Remember, your husband is the head of the family. Dan dengan demikian Anda dipanggil untuk tunduk pada kepemimpinannya. And as such, you are called to submit to his leadership. Itu bukan berarti para istri lebih rendah, melainkan bahwa istri adalah pelengkap dalam hubungan dengan peran yang berbeda. This doesn't mean you are inferior, but rather that you are partners in the relationship with different roles. Maka dari itu sangatlah penting untuk menghormati pendapat dan tegurannya dari sang suami. It's essential to respect his opinions and rebukes. Bahkan ketika Anda tidak setuju dan untuk menghadapi konflik tetap harus dihadapi dengan kerendahan hati dan kesediaan untuk mendengar. Even when you disagree, and to approach conflicts with humility and a willingness to listen. Para istri, sebenarnya tindakan mendengarkan suami merupakan cerminan dari hubungan spiritual saudara dengan Tuhan. Wives, actually the act of listening to your husband reflects the spiritual relationship with God. Ketika seseorang memiliki kebiasaan untuk benar-benar mendengarkan, bukan karena otoritas yang dipaksakan, tetapi karena kasih, ia mempraktekkan tindakan mendengarkan orang lain selain mendengarkan dirinya sendiri. When somebody has the habit of truly listening, not because they are forced from a higher authority, but because of love, they practice the act of listening to others besides themselves. Dan ini mencerminkan sikap hati yang rendah hati. And this reflects the attitude of humble heart. Rendah hati karena tidak merasa bahwa diri kita selalu paling benar. A humble heart because they do not feel they are always right. Hal ini sangat penting karena lebih sering seseorang memiliki kebiasaan untuk mendengarkan keinginan mereka dan mengabaikan pendapat orang lain. This matter is very important because oftentimes people have the habits of listening to their own desires while disregarding the opinion of others. Jika bahkan dengan pasangan kita, orang yang mendampingi kita dengan sepenuh hati dan separuh tubuh kita yang lain, kita menolak untuk mendengarkan dan mempertimbangkan kata-kata mereka, bagaimana hal itu mencerminkan hubungan kita dalam mendengarkan Roh Kudus. If even with our spouse, the person who accompanies us as our other half, and we refuse to consider their words of love, how does that reflect our relationship in listening to the Holy Spirit sign? Firman Tuhan berkata di Yakobus 1 ayat 19-20, "Pahamilah hal ini, saudara-saudaraku yang kekasih, hendaklah setiap orang cepat mendengar, menjadi pendengar yang teliti dan bijaksana, lambat berbicara, pembicara yang memilih kata-kata yang tepat, dan lambat marah, sabar, reflektif, mengampuni. Karena kemarahan yang penuh kebencian dan kesal dari manusia tidak menghasilkan kebenaran Tuhan, standar tingkah laku yang dituntutnya dari kita." The word of God says in James 1 verse 19-20, "Understand this, my beloved brothers and sisters, let everyone be quick to hear, be a careful, thoughtful listener, slow to speak, a speaker of carefully chosen words, and slow to anger, patient, reflective, forgiving. For the resentful, deep-seated anger of man does not produce the righteousness of God, that standards of behavior which He requires from us." Ingatlah para istri dan wanita di sini, kita diperintahkan untuk cepat mendengar dan lambat untuk berbicara. Lambat bukan berarti pelan, tetapi artinya berpikir sebelum berkata, dan bahkan dikatakan untuk lambat untuk marah, artinya sabar dan pemaaf. Sebab siapapun yang cepat marah, siapapun yang cepat untuk balas dendam,
tidak akan menghasilkan kebenaran Tuhan, dan sikap ini tidak mencerminkan karakter Tuhan. Remember, wives and mothers here, we are commanded to be quick to listen and slow to speak. Slow does not mean sluggish, but it means to think before speaking, and even to be slow to anger, patient, and forgiving. Because anyone who is quick to anger and swift to take revenge will not produce God's righteousness, and this attitude does not reflect God's standard of character. Kalau istri tidak mencerminkan sikap ini terhadap suami, maka istri belum menjadi penolong yang saleh dan malah menjadi batu sandungan dalam pertumbuhan rohani suami, terkhususnya dalam membantu suami memenuhi peran mereka sebagai kepala keluarga. If a wife does not reflect this attitude towards her husband, then the wife has not become a godly helper and instead becomes a stumbling block to her husband's spiritual growth, especially in helping the husband to fulfill his role as the head of a family. Berjalan di dalam roh berarti memiliki kebiasaan untuk mendengarkan firman Tuhan daripada mendengarkan keinginan daging kita sendiri. Walking in the Spirit means having a habit of listening to God's word rather than listening to our sinful desires. Maka dari itu penting sekali untuk memiliki pasangan yang sepadan atau satu kuk, di mana kedua belah pihak bisa melihat pentingnya untuk mati daging dan berjuang bersama untuk melakukannya. Therefore, it is very important to have a partner who is equally yoked, where both partners can understand the need to die to the flesh and strive together to do so. Sekarang, bagaimana cara istri menjadi ibu yang mampu menolong anak untuk memenuhi pertumbuhan rohani mereka di dalam Tuhan? Ada dua hal yang bisa saya bagikan. Now, how can a wife become a mother who is able to help her children fulfill their spiritual growth in God? There are two things that I can share. Yang pertama, menjadi teladan bagi anak. The first one, be a role model for the child. Anak diajarkan oleh firman Tuhan untuk taat dan hormat kepada orang tua di dalam Tuhan. Children are taught by the word to obey and honor their parents in the Lord. Artinya, anak hanya akan menghormati dan menaati orang tua yang juga taat di dalam Tuhan. This means that children will only honor and obey their parents who are also obedient in the Lord. Ini konteksnya bagi anak-anak yang memiliki orang tua yang sudah percaya kepada Yesus. This is the context for children who have parents who already believe in Jesus. Cara yang paling harus dilakukan para ibu adalah menjadi ibu yang taat kepada Tuhan. The most important thing that mothers must do is to be mothers that obey God. Kalau ibu suka marah-marah, anak yang lama-kelamaan juga akan marah-marah. If a mother likes to get angry, the child will eventually also likes to get angry. Dan ketika ibunya tegur, anak tidak akan mendengarkan. And when the mother rebukes, the child will not listen. Karena anak akan berkata, mama juga suka marah-marah, ya aku juga ikut marah-marah. Because the child will say, Mom also likes to get angry. Ketika anak melihat ibunya suka gosip, berbohong, dan suka merendahkan bapaknya di rumah, maka anak juga bisa ikut-ikutan. When children see their mothers like to gossip, lie, and belittle the father at home, then the children may also follow her footsteps. Kalau seperti begini, sudah tidak mungkin para ibu dan istri sudah membantu dalam pertumbuhan rohani keluarga, apalagi dalam membangun keluarga yang baik dan bahagia. If it's like this, it's already impossible for mothers and wives to help in the spiritual growth of the family, let alone in building a good and happy family. Perlu digarisbawahi bahwa saya sedang tidak mengajarkan anak untuk ikut-ikutan perilaku orang tua yang tidak baik, tetapi yang ingin saya tekankan bahwa anak itu selalu bisa melihat dan mengikuti perilaku orang tua mereka. It needs to be underlined that I am not teaching children to follow their parents' unpleasant behavior,
But what I want to emphasize is that children always observe and may follow the behavior of their parents. Jika para istri dan ibu di sini mengasihi anaknya, maka para istri dan ibu akan melakukan semua cara untuk benar-benar memastikan dan mengajarkan anak untuk takut kepada Tuhan. If the wives and mothers here love their children, then the wives and mothers will go all the way to really make sure and teach their children to fear God. Bukan hanya memastikan masa depan mereka cerah, tetapi memastikan bahwa mereka benar-benar dapat bisa hidup di dalam kekekalan. Not just to make sure that their future is bright, but to also make sure that they can really live in eternity. Saya ada membaca satu kutipan di Instagram seperti ini bunyinya. Prepare your children for heaven, not just for Harvard. Yang artinya persiapkan anakmu untuk masuk surga, bukan hanya ke Harvard. I read a quote on Instagram like this: prepare your children for heaven, not just Harvard. Which Saudara tahu Universitas Harvard, universitas yang paling bergengsi sedunia? do you know Harvard University is one of the most prestigious university in the world? Yang mencerminkan bahwa seorang ibu bisa memikirkan, merencanakan, dan memastikan anaknya punya masa depan yang baik. Tapi lupa untuk memastikan anaknya bisa masuk ke surga. Which reflects that a mother can think, plan, and make sure her child has a good future, but forget to also make sure her child goes to heaven. Yang kedua, tidak pilih kasih. Secondly, no favoritism. Saya masih ingat waktu saya masih lebih muda, mama saya itu sebelum mama saya bertobat selalu pilih kasih terhadap saya dan adik saya. I still remember when I was younger, my mom, before she repented, always showed favoritism towards my brother. Saya waktu itu mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, tapi saya nggak pernah dibanggakan. Sedangkan kalau adik saya dapat nilai bagus, selalu dibangga-banggakan. Despite my good grades, I was never praised, while my brother always received compliments. Tetapi kalau saya dapat nilai jelek, yang hanya dimarahi itu saya. Sedangkan adik saya nggak pernah kena marah. However, when I did poorly, I was scolded, whereas my brother was seldom criticized. Bahkan ketika saya patungan dengan adik saya untuk membeli hadiah buat mama saya hanya membanggakan adik saya saja ke orang lain dan keluarga. In fact, when I contributed money with my brother to buy a gift for my mom only bragged about my brother to others and in the family. Waktu saya mendengarkan itu, saya sangat-sangat sedih dan merasa bahwa adik saya yang merupakan anaknya saja. At that time, I was deeply hurt when I heard that, feeling like only he was her child. Tetapi tentu saja sekarang mama saya sudah bertobat. Thankfully, she has repented now. Tapi yang mau saya bagikan kepada para mama di sini adalah anak bisa membenci perilaku orang tuanya yang suka pilih kasih, karena itu membuat mereka tidak dianggap. But what I want to highlight from this story is that children can resent their parents' favoritism because it makes them feel less valued. Ingat para mama di sini, anak merupakan hadiah dari Tuhan. Mothers, remember that children are a gift from God. Dan Tuhan mau para mama bisa merawat anak sebagai bentuk kita bersyukur dengan pemberian Tuhan dengan baik. Tidak hanya secara fisik, tetapi secara emosional dan rohani. As a token of gratitude for this precious gift, God calls for mothers to care for them, not just physically, but also emotionally and spiritually. Dan ingatlah, setiap anak memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. And remember, every child is unique with their own strength and weaknesses. Jangan memandang rendah anak, tetapi jadilah mama yang penuh dengan kasih, yang mampu membangkitkan anak di dalam Tuhan. Instead of focusing on their flaws, let's be mothers who shower them with biblical love and nurture them in the ways of the Lord. Jangan jadi batu sandungan bagi anak hanya karena mama lebih menyayangi yang satu daripada yang lain. Do not become a stumbling block for your children due to favoritism.
Itu adalah dua cara yang bisa dilakukan oleh para istri untuk menjadi penolong yang saleh demi mencapai keluarga yang baik dan bahagia. Those are the two ways that wives and mothers can practice to become godly helpers in order to achieve a good and happy family. Dua hal yang sering didengar, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Two things that we often hear but are very difficult to do. Maka dari itu diperlukan sikap untuk tidak menyerah, seperti yang telah diajarkan oleh Pastor Judith minggu lalu. Therefore, an attitude of perseverance is needed as taught by Pastor Judith last week. Sesulit apapun itu, jika para ibu di sini mengandalkan Tuhan dan terus berjuang, saya yakin perjuangan para istri dan ibu tidak akan sia-sia. No matter how difficult it is for the mothers, as long as they rely on God and continue to fight, I'm sure the struggle of the wives and mothers will not be in vain. Dan akhirnya, jika istri sudah menjadi penolong yang saleh, tetapi para suami dan anak tidak saleh, maka keluarga yang baik dan bahagia pun tidak akan pernah tercapai. And finally, the reality is this: if the wife has become a godly helper, but the husband and children are not godly, then a good and happy family will never be achieved. Sebuah pernikahan dan keluarga yang bahagia hanya akan terwujud ketika masing-masing pihak, baik itu istri, suami, dan anak, melakukan perannya masing-masing sesuai dengan ajaran firman Tuhan. A happy marriage and family will only be realized when each party, be it the wife, husband, and children, do their respective roles according to the teachings of God's word. Saya tidak mau melewatkan kesempatan ini untuk berkata kepada yang masih single di sini. I also don't want to miss this opportunity to speak to those who are still single here. Bagi wanita yang masih single dan pria yang masih single, ingatlah, carilah pasangan yang saleh, pasangan yang takut akan Tuhan. For those who are still single, remember to find a godly man or godly woman who fears and obeys God. Bagi yang sudah pacaran di sini, jangan terburu-buru atau cepat-cepat ingin menikah. For those already dating, do not rush to get married. Fokus dulu dengan pertumbuhan rohani. Continue to learn to grow spiritually. Ya, saya juga berbicara untuk diri saya sendiri. I'm speaking for myself too. Ingatlah, saudara-saudara yang terkasih, Remember, dear brothers and sisters, lakukan bagian kita do our parts penuh dengan tanggung jawab. with full responsibility. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Father, thank you for your word. Terima kasih telah mengajarkan kami untuk bisa memenuhi panggilan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Thank you for teaching us to be able to fulfill our calling according to your will. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu cukup untuk memampukan kami. We believe, Lord, your grace is enough to enable us. Kasih karunia-Mu cukup untuk menguatkan kami. Your grace is enough to strengthen us. Kasih karunia-Mu cukup agar kami dapat memenuhi panggilan kami. Your grace is enough for us to fulfill our calling. Biarlah Engkau juga memberkati setiap para wanita, pria, dan anak-anak di sini dengan damai, kasih, dan kekuatan-Mu. May you also bless every woman, man, and children here with your peace, love, and strength. Inilah doa kami semua Tuhan. This is our prayer, Lord. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. In your name we pray and give thanks. Amin. Amen. Terima kasih Tuhan memberkati. Thank you and God bless.